Setara tapi kok tunduk? Itu pertanyaan dari seorang anggota jemaat yang sedang mempersiapkan diri memasuki pernikahan yang kudus. Pertanyaan tersebut tidak salah sebab baru saja ia mendengar sesi tentang sudut pandang Alkitab tentang pernikahan. Di antaranya ditekankan tentang kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam pernikahan Kristiani. Di tengah-tengah masyarakat Ibrani yang patriarkat, di mana kaum bapa diposisikan lebih penting dan lebih kuat, Alkitab malah menyebut perempuan itu sebagai Ezer Kanegdo dalam bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan kata penolong yang sepadan. Bukankah kata Ezer di dalam Perjanjian Lama biasa digunakan untuk pihak yang lebih kuat? Kita masih ingat istilah Eben Haezer. Sampai di sini Allah masih menolong kita. Kata Ezer di sana digunakan untuk Allah. Pihak yang maha kuasa lebih kuat menolong umatnya. Nampaknya Alkitab sedang berupaya menyeimbangkan pandangan yang berlaku di tengah masyarakat yang memandang wanita sebagai kaum yang lemah atau kaum yang lebih rendah dari laki-laki. Alkitab hendak menyampaikan pesan, siapa bilang wanita lemah? Justru sejatinya ia adalah penolong yang lebih kuat dari laki-laki. Ezer Kanegdo dalam bahasa Ibrani. Penolong yang bisa berada di samping, berdampingan, tetapi bisa berada di belakang, mendorong. Dan bahkan ia bisa berada di depan, beroposisi, berhadap muka dengan suaminya, manakala suami berjalan ke arah yang salah. Kalau Alkitab menempatkan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang kudus secara setara, lalu mengapa ada ayat yang memberi perintah kepada para istri untuk tunduk kepada suaminya? Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat 23, itu kata anggota jemaat tersebut. Bunyinya demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jangan-jangan ayat ini adalah ayat yang sangat digemari para suami yang malas untuk berdialog dengan pasangannya, atau sering dipakai rujukan oleh mereka supaya istri menerima apa yang menjadi pendapat atau kehendak para suami. Pemahaman ayat tersebut memang akan menjadi tidak sejalan dengan pandangan Alkitab secara keseluruhan tentang kesetaraan posisi antara suami dan istri, apabila tidak dilihat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ayat 22 tidak mempunyai kata kerja. Kata kerjanya ada di ayat 21, yaitu hupotasomenoi, yang bisa diterjemahkan tunduk, patuh, taat, atau mengambil posisi rendah dan membuat diri bertanggung jawab. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi apabila ayat 22 dilepas kaitkan dari ayat sebelumnya, maka ayat 22 menjadi kalimat yang tidak punya arti. Ayat 22 sampai 33 merupakan penjabaran dari hupotasomenoi, sikap saling merendahkan diri di dalam kehidupan suami istri. Jadi jiwa dari ayat ke-22 terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 21. Dalam teks bahasa Yunani, ayat 21 tidak terpisah dari ayat 22. Yang memisahkan ayat 22 dari ayat 21 adalah Lembaga Alkitab Indonesia, karena Lembaga Alkitab Indonesia lalu membagi perikop dan memberi judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
Dalam bahasa aslinya tidak ada judul itu dan juga tidak ada pembagian perikop. Apalagi memisahkan ayat 21 dari ayat 22. Dalam naskah aslinya tidak ada pengelompokan ayat-ayat dalam Alkitab. Tentu kita bertanya, sejak kapan dan siapa pihak yang melakukan pengelompokan ayat-ayat tersebut? Nah, ini akan menjadi pembahasan tersendiri yang tidak kalah menariknya tentu dalam kesempatan yang akan datang. Dalam teks Yunani Efesus pasal 5 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Ayat 21, hupo tasomenoi alelois en pobo Kristu. Ya. Lalu ayat yang ke-22-nya, aigunakes tois idiois andraisin hos kurio. Di ayat 21 Paulus memberi nasihat bagaimana anggota jemaat harus berperilaku satu kepada yang lainnya. Di ayat 22 bahkan seterusnya sampai ayat 33 Paulus menjabarkan gagasan saling merendahkan diri atau saling menundukkan diri yang terdapat di dalam ayat 21 itu ke dalam kehidupan pernikahan. Nah, masalahnya di sini. Ketika Paulus menjabarkannya di dalam kehidupan pernikahan, ia mengambil olah norma yang berlaku dalam masyarakat tentang kehidupan suami istri. Mengambil olah berbeda dengan mengambil alih. Kalau mengambil alih itu mengambil begitu saja. Tetapi mengambil olah yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah mengambil bingkai norma kehidupan suami istri, di mana suami adalah pemimpin dalam keluarga, tetapi memberi isi baru. Isi yang baru dari norma yang diambil alih dalam kehidupan masyarakat adalah pemimpin ada di sana bukan untuk memerintah, tetapi pemimpin ada di sana untuk mengasihi dengan kasih agape. Sehingga dengan demikian dalam pernikahan yang kudus suami istri harus hidup saling merendahkan diri satu kepada yang lain. Kepada istri dituntut sikap hupotasso, kepada suami dituntut sikap agapo. Hupotasso dan agapo itu memposisikan manusia di tempat yang paling rendah. Hupotasso sama seperti hamba menundukkan diri kepada tuannya. Tetapi agapo sama seperti Allah ketika menjadi manusia mengambil tempat yang begitu hina oleh karena kasihnya kepada kita. Ketika Allah menjadi manusia mempraktekkan kasih agape, Allah menjadi begitu rendah, mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi betapapun bingkainya suami adalah kepala, pemimpin dalam keluarga, tetapi isinya suami dan istri harus merendahkan diri di tempat yang rendah. Sebab kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sama seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan oleh karena itu suami dan istri mesti berlomba-lomba menundukkan diri, merendahkan diri, menyatakan kasih dan menjadi begitu rendah untuk melayani. Jadi apabila dipahami dalam kaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka Efesus 5 ayat 22 tetap sejalan dengan konsep kesetaraan antara suami dan istri. Nah, jadi apabila ada pertanyaan, setara tetapi mengapa kok mesti tunduk? Tunduk itu sebenarnya sikap yang dituntut bukan saja kepada para istri, tetapi kepada para suami. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk saling merendahkan diri dan saling menundukkan diri satu kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.